Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2 atas nama Happy Febrina Kesogian atau saya sendiri, Hartati Gita Lubis, Estri Selelu Baca, Frankie Andrimani, dan Heru Barutu. Di sini kami akan menjelaskan tentang seputaran hospitalitas. Hospitality. Kata hospitality bermakna penerimaan serta penghiburan yang ramah dan murah hati kepada tamu, pengunjung, atau orang asing. Dalam bahasa sehari-hari, hospitality biasanya diterjemahkan menjadi keramah tamahan. Bagi kita, istilah tersebut mungkin lebih akrab dikaitkan dengan dunia sekuler, khususnya industri hiburan dan turisme seperti hotel, penginapan, atau industri-industri berbasis jasa, tentang bagaimana menyambut para pelanggan dengan ramah, agar mereka betah dan puas sehingga akhirnya menjadi pelanggan tetap dan pada akhirnya menguntungkan bagi si penyelenggara jasa. Sangat menarik kalau kita mempelajari asal kata etimologi dari kata hospitality. Hospitality berasal dari kata bahasa Latin hospitalitas, dari akar kata hospes yang uniknya bisa bermakna baik, tuan rumah maupun orang asing. Bahkan kata hospes merupakan bentuk lain dari kata hostis yang juga berarti musuh, atau dari sini kita menemukan kata bahasa Inggris hospitality, permusuhan. Dari kata hospes ini, kita menemukan kata hospital yang bermakna ruang tamu, penginapan, yang tentunya mensyaratkan keramah tamahan dan sambutan hangat. Dari sini kita mengenal berbagai kata yang menunjukkan tempat penginapan, misalkan hospice, atau penginapan bagi para penjara pada masa Perang Salib, dikelola oleh Orde Biaraun sampai Kesatria, kenaik hospitaler, atau juga kata hostel. Sayangnya, kata hospital dalam bahasa Indonesia justru diterjemahkan menjadi rumah sakit, yang bermaknanya menjadi sangat berbeda. Padahal, kalau bisa disimpulkan, hospitality mau menunjukkan satu sikap ramah dan murah hati dari seorang tuan rumah, baik kepada seseorang yang berkunjung, sekalipun seorang asing atau bahkan seorang lawan. Dalam Alkitab, hospitalitas juga menjadi sebuah tema yang sangat penting. Dalam budaya Israel atau Timur Tengah pada umumnya merupakan kewajiban mulia, bahkan utama, untuk menyambut seorang tamu dengan penuh hormat dan kehangatan. Kita ingat misalnya Abraham, yang ketika melihat 3 orang asing berdiri di depannya, dengan tergesa-gesa berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Lalu mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Tertulis di dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 8. Atau secara agak ekstrim, Lot yang bahkan rela memberikan anak-anak perempuannya sebagai ganti para tamunya yang hendak digagahi oleh orang-orang dari kota Sodom. Tertulis di dalam Alkitab Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan 9. Hal yang tidak masuk akal kita sekarang, tapi hanya bisa dimengerti dalam kerangka pemahaman hospitality masyarakat Timur Tengah. Namun, dalam pemahaman iman Kristiani, tema hospitalitas menjadi lebih penting lagi, karena bukan hanya sekedar kewajiban kultural saja, melainkan sebuah konsekuensi iman, bahwa sebagai orang percaya kita wajib menyambut siapa saja, bahkan orang asing, semata-mata karena kita sendiri yang adalah manusia berdosa, sudah disambut oleh Allah lewat kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Roma 5 ayat 8. Sebagaimana dikatakan oleh Diana Butler, seorang teologi Kristen, hospitalitas bukanlah sebuah program atau 1 jam khusus dalam hidup pelayanan jemaat. Hospitalitas adalah jantung dari cara hidup Kristiani, simbol yang hidup dari kekuatan dalam Allah. Sebagai bagian tema dan juga cita-cita bersama untuk menjadi rumah kedua, maka kita juga akan bersama-sama membangun dan menjadikan hospitalitas sebagai jantung dari hidup pelayanan kita. Untuk itu, ada banyak hal yang harus bersama-sama kita pelajari dan lakukan sebagai satu komunitas, satu keluarga besar. Juga akan dilakukan beberapa hal yang didasari penting untuk menciptakan atmosfer yang mendukung dan membangun hospitalitas, khususnya dalam pertemuan-pertemuan kita.
baik dalam ibadah minggu maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Jenis kategori industri hospitality. Ada 4 kategori hospitality industri, yaitu 1. Food and Beverage (NEB). 2. Travel and Tours. 3. Lodging atau penginapan. 4. Rekreasi. 1. Food and Beverage (F&B). Food dan beverage atau sektor makanan dan minuman adalah segmen terbesar dari hospitality industry, karena ini adalah pengertian umum yang terbesar di masyarakat bahwa hospitality identik dengan bisnis di sektor makanan dan minuman. Industri dan F&B diperkirakan menyediakan 50% dari semua makanan yang ada di hotel. Ini terdiri dari perusahaan yang terlibat dalam menyediakan makanan ringan dan minuman yang dikonsumsi langsung di dalam hotel maupun di luar. Kedua, travel and tours. Travel dan tours identik dengan pelayanan yang berhubungan dengan perjalanan orang-orang dari satu tempat ke tempat lain, seperti bus, taksi, pesawat, kapal, kereta api, dan sebagainya adalah bagian dari industri travel and tours. Fungsi utama travel dan tours adalah untuk memfasilitasi orang-orang bepergian ketika orang bepergian maupun urusan bisnis ataupun liburan. Mereka akan menghabiskan uang untuk beroperasi hospitality. 3. Lodging atau penginapan. Penginapan di sini berarti akomodasi untuk jangka waktu tertentu atau tempat untuk tidur selama 1 malam atau lebih, seperti hotel mewah, resort, hostel, villa, perkemahan, dan bisnis lainnya yang menyediakan tempat untuk orang bermalam. Bisnis lodging ini memiliki target pasar seperti turis bisnis, turis liburan, turis dengan jangka panjang, turis low budget, turis orang-orang penting seperti pemerintahan, maskapai penerbangan, ataupun militer. 4. Rekreasi. Rekreasi adalah segala aktivitas yang dilakukan orang-orang untuk bersantai dan bersenang-senang. Tujuan rekreasi yaitu menyegarkan tubuh dan pikiran seseorang. Industri rekreasi contohnya adalah seperti bioskop, taman rekreasi, arena bermain anak, waterboom, atau semua bagian hiburan lainnya. Sekian pemaparan kami tentang hospitality. Jika ada kata-kata kami yang tidak berkenan atau pemaparan kami yang kurang baik, mohon maaf sebelumnya. Sekian dan terima kasih.